Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8 tentang materi ekokritik sastra dan antropologi sastra. Yang terhormat kepada dosen pengampu, yakni Ibu Sangajiniken Hapsari, beserta teman-teman sekalian yang sedang memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Karinurila Diva, sebagai moderator dengan NPM 2020-21-5019. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Anissa, Aulia Utari, dan Nur Amelia. Baik, untuk materi pertama, saya sendiri yang akan membacakannya. Ekokritik sastra. Ekokritisme adalah suatu studi literatur dan lingkungan dari sudut pandang interdisipliner, dan para sarjana sastra yang menganalisis naskah-naskah sastra yang menggambarkan dengan masalah lingkungan, dan meneliti berbagai macam jenis sastra yang memperlakukan subjek alam. Dibutuhkan sudut pandang interdisipliner untuk menganalisis karya penulis, peneliti, penyiar dalam konteks masalah lingkungan dan alam. Baik, untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 202021500043. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kemudian saya akan membacakan materi bagian kriteria ekokritik sastra. Untuk dapat dikatakan sebagai sastra ekokritik, Lawrence Bull menyebutkan sejumlah kriteria, yaitu 1. Lingkungan bukan manusia hadir tidak hanya sebagai sebuah bingkai, tetapi sebagai kehadiran yang menunjukkan bahwa sejarah manusia diimplikasikan dalam sejarah alam. 2. Kepentingan manusia tidak dipahami sebagai satu-satunya kepentingan yang sah atau legitimate. 3. Akutabilitas manusia terhadap lingkungan merupakan bagian dari orientasi etis teks. Kemudian yang keempat, beberapa pengertian lingkungan adalah sebagai suatu proses, bukan sebagai pengertian yang konstan atau suatu pemberian yang paling tidak bersyarat dalam teks. Oke, baik, selanjutnya ada karakteristik ekokritik sastra. Teks ekokritik memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah mengandung ciri postural dan berisi narasi apokaliptik. Secara spesifik, pastoral adalah tradisi sastra yang berisi tentang pelarian dari kota ke desa yang awalnya terdapat di Alexandria kuno dan menjadi bentuk kunci puitika di Eropa selama masa Renaissance. Secara umum, pastoral adalah sastra apa saja yang mendeskripsikan desa dengan mengkontraskannya secara implisit dan eksplisit dengan kota, menurut Gifford pada tahun 1992. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sejak ratusan tahun silam sampai saat ini, masyarakat Banten Kidul masih memegang teguh adat dan tradisi warisan nenek moyang. Lokasi pusat kesatuan adat Banten Kidul ini terletak pada lokasi terpencil di lereng Gunung Halimun yang berketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Kampung adat penjaga kearifan nenek moyang ini bernama Kampung Adat Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Kepercayaan tertinggi masyarakat kepada Dewi Padi atau Nyi Pohaci berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu cara untuk menjaga hubungan harmonis dengan para leluhurnya adalah dengan mengadakan upacara ritual. Salah satunya adalah upacara adat Serentaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia dengan nomor NPM 2020-21-5062.
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi antropologi sastra. Antropologi sastra berasal dari dua istilah, yaitu antropologi dan sastra. Menurut Ratna 2005, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia. Maka dari itu, antropologi adalah ilmu tentang manusia lengkap dengan budayanya. Manusia adalah makhluk berbudaya, kaya akan ide dan gagasan. Menurut Eggleton 2006, sastra adalah tulisan imajinatif dalam artian fiksi. Jadi, antropologi sastra adalah analisis terhadap karya sastra yang di dalamnya terkandung unsur-unsur antropologi, menurut Ratna 2011. Selanjutnya, jenis fokus antropologi sastra. Ratna 2011.210 berpendapat bahwa untuk memahami objek kajian antropologi sastra, maka perlu memahami dua jenis fokus antropologi sastra, yaitu 1. Aspek antropologi yang terkandung dalam karya, dan yang kedua, aspek yang terjadi dalam masyarakat tetapi berpengaruh terhadap karya sastra. Penelitian ini akan mengaruh pada aspek pertama, yaitu aspek antropologi yang terkandung dalam karya sastra. Selanjutnya, fungsi antropologi sastra. Yang pertama, melengkapi analisis ekstrinsik di samping sosiologi sastra dan psikologi sastra. Yang kedua, mengantisipasi dan mewadahi kecenderungan baru hasil karya sastra yang di dalamnya banyak dikemukakan masalah-masalah kearifan lokal. Yang ketiga, diperlukan dalam kaitannya dengan keberadaan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung beraneka ragam adat kebiasaan seperti mantra, pepatah, moto, pantun, yang sebagian besar juga dikemukakan secara estetis dalam bentuk sastra. Yang keempat, wadah yang sangat tepat bagi tradisi dan sastra lisan, yang selama ini menjadi wilayah perbatasan disiplin antropologi sastra. Dan yang kelima, mengantisipasi kecenderungan kontemporer, yaitu perkembangan multidisiplin baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Utari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi telah dibacakan oleh teman saya. Menurut Ratna, dalam kurung 2011b.35, secara akademis institusional, hubungan antara sastra dan antropologi dapat ditelusuri melalui dua cara. Antara lain, 1. Melalui akar kata literatur, seperti digunakan dalam bahasa barat yang secara keseluruhan berasal dari bahasa Latin, dalam kurung literatura, berarti huruf atau tulisan. Yang kedua, istilah sastra dari bahasa Sanskerta, dalam kurung sas tambah tra, berarti alat untuk mengajar, baik sebagai tulisan maupun alat untuk mengajar. Antropologi sastra diharapkan dapat mempertahankan keseimbangan antara unsur-unsur antropologi dan sastra itu sendiri. Menyelam di antara dua benua. Beberapa waktu yang lalu, para perenang tengah menyelam di antara lempeng tektonik benua Amerika dan Eurasia, dan lempengan tektonik tersebut bernama Silfra. Jalur ini merupakan lorong sempit yang tidak begitu lebar, dan para penyelam dapat menyentuh lempeng tersebut menggunakan tangan mereka saat menyelam. Retakan bumi ini terletak di Danau Thingvallavatn, tepatnya berada di Taman Nasional Thingvellir, Islandia. Retakan lempeng tektonik bernama Silfra tersebut merupakan bagian dari retakan besar yang menjadi pemisah antara benua Eropa dan Amerika. Di Samudra Atlantik, retakan pemisah dua benua tersebut tidak bisa terlihat karena dalamnya lautan. Namun di Silfra, air lelehan Glacier membuat retakan bisa terlihat dengan sangat jelas. Silfra memang tempat yang pas untuk menikmati kegiatan menyelam sambil menyaksikan retakan bumi sebagai fenomena alam yang luar biasa. Air yang begitu jernih membuat segalanya jadi bisa terlihat dengan sangat jelas. Bahkan penyelam bisa memandang hingga jarak 100 meter saat berada di dalam air. Silfra juga memiliki sebuah gua, namun sangat sedikit wisatawan yang ke sana karena jalurnya sempit dan dalam sehingga sangat beresiko.
Selain itu, bebatuan yang membentuk gua sewaktu-waktu juga dapat lepas dan runtuh. Kesimpulan, ekosentris memandang manusia bukan semata-mata sebagai makhluk sosial, melainkan pertama-tama harus dipahami sebagai makhluk biologis, sebagai makhluk ekologis. Manusia dapat hidup dan berkembang secara utuh tidak hanya dalam komunitas sosial, tetapi juga dalam komunitas antropologi sastra. Adalah kajian dengan menggabungkan hakikat karya sastra dengan antropologi, merupakan model penelitian interdisiplin yang baru. Sekian mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami hari ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan. Diharapkan teman-teman sekalian mampu mengerti tentang materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.